ada keinginan aku untuk lebih mau mengenal dia dan lebih mau mencintai dia lebih dalam. Disitulah menurut aku makna dari hijrah sesungguhnya dari diri aku sendiri. Allah memberikan aku ujian seperti itu adalah untuk mengerti dan untuk Allah. Oke, assalamualaikum Sobat Soleha. Perkenalkan, aku Karina Floriantini, biasa dipanggil Karin. Saat ini kesibukanku, aku sedang menjalani magang di salah satu kementerian di Jakarta, dan saat ini aku juga sedang aktif di beberapa organisasi kemudaan dan juga aktif sebagai member Jovisa dan Soleha Story. Menurut kamu hijrah itu apa sih? Hijrah itu adalah dimana ketika kita sebagai manusia sudah mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Ketika aku sudah mencintai diri aku sendiri dan aku mengenal siapa yang menciptakan aku itulah, disitulah kita akan mau melakukan apa aja yang diperintahkan sama Tuhan kita. Ada keinginan aku untuk lebih mau mengenal dia dan lebih mau mencintai dia lebih dalam. Disitulah menurut aku makna dari hijrah sesungguhnya dari diri aku sendiri. Merasakan hijrah seperti itu sejak kapan? Ketika teman-teman sudah pernah menonton story aku di Jovisa Baper, bagaimana aku menceritakan tentang kisah fase-fase kehidupan aku ketika dulu aku pernah gagal dalam pernikahan. Ya, disitulah menurut aku fase awal aku mulai berhijrah. Karena melalui fase yang sebetulnya saat itu aku tuh adalah seorang muslim, kemudian aku pindah menjadi seorang non-muslim, dan kemudian aku pindah lagi menjadi seorang muslim. Itu menurut aku adalah perjalanan hijrahku yang sangat panjang. Awalnya kamu muslim, lalu kamu berubah menjadi non-muslim, lalu berpindah lagi ke muslim. Boleh diceritakan nggak kisahnya? Aku itu dari keluarga muslim. Aku merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri di Jakarta, UIN. Kemudian karena fase remaja yang aku lalui itu, kemudian aku ketemu sama mantan suami aku itu dan aku memutuskan untuk menikah. Disitulah aku mulai menjadi non-muslim karena mantan suami itu non-muslim. Kemudian setelah aku bercerai, kemudian aku mengalami kegagalan yang dimana mantan suami itu mengecewakan aku. Pada akhirnya disitulah ada titik dimana aku tersadar dan mungkin itu merupakan ujian juga dari Allah buat aku. Aku percaya kalau misalnya apa yang udah aku laluin itu merupakan pelajaran berharga atau sebuah perjalanan yang Allah berikan untuk aku, untuk menjadikan aku menjadi manusia yang lebih kuat. Disitulah dimana aku sadar dan aku tahu Allah memberikan aku ujian seperti itu adalah untuk mengerti dan untuk Allah menyadarkan aku apa arti hijrah itu. Saat itu usiaku masih 21 tahun. Usia yang dimana menurut aku saat itu labil dan belum punya pendirian, belum punya prinsip, dan ya disitulah awal dimana segala kehancuran datang. Kamu menjadi seorang non-muslim berapa lama? Aku menjadi seorang non-muslim selama 9 tahun. Dan itu usia pernikahanku ya situ selama 9 tahun. Saat itu aku nggak langsung aja masuk Islam sejujurnya. Selama beberapa bulan, aku cuma jadi manusia kosong yang nggak tahu aku tuh kayak gimana gitu. Aku mau kemana gitu. Kenapa aku bilang aku mengalami sebuah kekosongan? Karena di situ aku masih terus bertanya, aku masih terus mencari kebenaran itu sebenarnya. Aku mau masuk Muslim atas dasar apa? Apa hanya dasar perlarian aja gitu? Apa karena aku kecewa sama pasangan aku, kemudian aku lari untuk menyakiti dia lagi? Di saat 3 bulan kekosongan itulah aku ada lagi sebuah ujian. Ini ujian hati lagi. Ketika aku dipertemukan sama seorang laki-laki, aku bisa bilang dia sahabat aku ya.
sahabat aku tuh bilang, Hin, tenang aja, Allah masih nerima lo kok. Maksudnya Allah nggak bakal ngebuang lo gitu aja, walaupun lo udah bertahun-tahun ninggalin dia. It's okay. Dia itu pemaaf, dia itu penyayang. Udah balik lagi ke Islam. Tapi di situ aku ngerasa aku belum bisa nerima bahwa aku benar mau nerima Islam karena aku masih malu sama diri aku sendiri. Aku belum bisa nerima diri aku sendiri dan aku belum bisa maafin diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku lihat salah satu postingan, salah satu member Jovisa. Disitulah aku ketemu sama undangan yang acara Soleh Story dan Jovisa itu. Akhirnya aku penasaran sama acara ini karena orang yang posting ini salah satu orang yang menurut aku suka ngikutin dia gitu. Ya udah, akhirnya aku datang ke acara yang Soleh dan Jovisa itu. Akhirnya aku sadar kalau aku butuh Islam. Dari kamu yang dulu sama kamu yang sekarang ini, ada nggak sih perubahan yang kamu rasakan di dalam diri kamu? Banyak banget yang aku rasain ketika aku hijrah. Sampai-sampai tuh aku rasanya kayak aku mencintai diri aku banget yang sekarang. Sebenarnya saat itu ada di satu momen di mana aku bertemu wanita-wanita hebat di dalam satu forum yang dimana kan aku saat itu jadi moderatornya. Aku bacain kan CV mereka satu persatu. Di situ aku langsung termotivasi untuk kok mereka masih muda hebat-hebat banget ya. Kok mereka masih muda menginspirasi aku banget ya. Jadi disitulah pertama kalinya aku memakai jilbab. Aku melihat perempuan-perempuan itu menjadi role model buat aku gitu. Jadi di saat itu memutuskan untuk akhirnya aku dengan beraninya, dengan pedenya memakai jilbab di forum internasional itu. Dan aku di situ memproklamirkan, oke, Karina is back. Karina yang baru siap berubah. Ketika kamu kembali menjadi seorang muslimah dan mantap berhijrah, orang yang paling berpengaruh yang membantu kamu siapa? Ada satu sahabatku yang dia emang nemenin aku saat aku waktu itu terpuruk banget. Dia nemenin aku selama perjalanan dalam proses perceraian aku itu. Ada satu momen di mana dia bilang gitu, seburuk-buruknya kamu, dalam keadaan apapun kamu, jangan pernah tinggalin sholat. Malamnya aku langsung kayak sholat taubat, kemudian aku mau kembali sholat. Tapi di situ sih ujiannya, ketika kita berharap sama manusia, ketika ternyata apa yang aku lakukan itu hanya untuk dipandang manusia. Hijrah itu yang aku pelajari, yaitu hijrah hati. Karena dari situ aku belajar, ketika aku terus bergantung, ketika kita manusia ini bergantung juga sama manusia yang kita sama gitu, ya pasti akan berakhir menyakitkan. Ada nggak keajaiban-keajaiban yang menurut kamu terjadi karena kamu lebih dekat dengan Allah? Keajaiban itu banyak banget kebiasaan-kebiasaan yang tadinya nggak pernah aku lakuin. Ketika aku berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk menjadi lebih baik, aku perbaikin sholat aku, perbaiki hubungan aku dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah aku bisa hatam satu Al-Quran itu dalam waktu 2 bulan. Dengan keistiqomahan yang aku lakukan, itu menurut aku keajaiban yang selama 29 tahun nggak pernah aku lakuin. Upaya apa aja sih yang kamu lakukan supaya kamu tetap berada di jalan Allah secara istiqomah? Untuk versi Karina, istiqomahnya Karina saat ini,
aku pakai sifat ego aku itu untuk memaksa aku istiqomah ini. Aku setiap pagi kalau bangun, aku selalu ngeliat kaca dulu. Aku selalu bilang, Rin, mau lihat ke belakang lagi. Aku selalu bilang kayak gitu, ayo melangkah lagi. Aku selalu mengafirmasikan diri aku itu untuk terus mau untuk ngelakuin istiqomah itu gitu kan. Misalnya tahajud, ya itu salah satu metode aku yang memaksa gitu untuk aku harus memaksakan diri gitu. Jadi metode aku untuk istiqomah ya aku terus memaksa diri aku untuk terus istiqomah. Apakah ada impian yang belum tercapai? Banyak banget. Karena jujur ya, 9 tahun itu aku kehilangan Karina yang punya banyak mimpi. Makanya saat ini aku sedang banyak berjuang untuk diri aku sendiri. Dan aku saat ini sedang berusaha menaikkan value diri aku sendiri, mengupgrade diri aku sendiri untuk menjadi Karina yang lebih baik. Disitulah langkah aku untuk menggapai impian aku itu. Ada pesan nggak untuk sahabat soleha? Untuk sahabat soleha yang aku sayangi, percayalah bahwa pohon yang kamu sering lihat di sepanjang jalan, pohon itu awalnya dari apa? Dari biji kan? Dari hanya sebuah biji. Kenapa dia bisa jadi pohon? Kenapa dia bisa jadi tanaman yang kuat? Kenapa dia bisa jadi akar yang kuat? Karena biji itu ditanam dulu, dia ada di dalam tanah yang sangat gelap. Berproses itu butuh waktu untuk kamu bisa seperti pohon itu. Kamu harus tumbuh seperti pohon itu perlahan gitu. Sampai akhirnya ketika kamu menjadi pohon itu, kamu bisa melihat buahnya, kamu bisa melihat akarnya, kamu bisa melihat daun-daunnya. Disitulah proses menjadi seseorang yang hijrah. Sekarang pesan untuk diri kamu sendiri. Hai Karina, aku bangga banget ya sama kamu. Aku bangga banget sama Karina yang hari ini, sama Karina yang penuh dengan kebaikan, Karina yang penuh dengan kebermanfaatan. Aku bangga sama kamu. Jangan pernah lagi lihat ke belakang, jangan pernah lagi membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena kamulah penulis terbaik untuk perjalanan hidup kamu. Tetap semangat dan percayalah, cahaya itu akan datang buat kamu.